di Santero Jagat Raya, ketemu lagi ya. Kali ini kita berada di rumahnya Mas Edi Puryono. Ini adalah Mas Edi, ini adalah teman lama ini. Ini Mas Edi ini dia dari dulu dari sekolah ini terjun di bidang elektronik ya, khususnya di pemancar. Nah, ini pemancarnya ini. Ini sekarang lagi on air ini di 87,4 FM. Nah, jadi ini multifungsi nih. Ini multifungsi peralatan di sini nih. Ini bisa untuk broadcasting, bisa untuk ngebreak, tergantung nanti frekuensi mana yang dibutuhkan. Kemudian juga perangkat ini bisa untuk live karaoke. Nah, dengan peralatan seperti ini bisa live karaoke. Nah, ini orangnya ini ahlinya ini. Ini ahlinya, ahli membuat pemancar. Jadi teman-teman yang mau membuat pemancar, mau bikin salon aktif, mau memperbaiki barang-barang elektronik, ya ini nih suhunya nih. Ini suhunya. Nah, nanti setelah ini kita akan ke rumah Non Suwarti. Non Suwarti itu adalah seorang legend, seorang penyanyi ya, seorang penyinden ya, dari tahun 70 yang sudah malang melintang di dunia panggung. Kita mau ke sana. Ternyata di Lampung ini ada seorang legend ya, legend penyanyi atau biduan yang dia punya potensi, yang sudah banyak malang melintang tetapi tidak terekspos. Nanti kita akan ke sana. Oke, mari kita kemon. Kita ke rumahnya Non Suwarti. Ini rumahnya ini. Pak, udah dikunci Pak. Assalamualaikum. Ada dicopot Pak. Hah? Waalaikumsalam. Tinggal. Bukan itu nih. Ki, bojoku ki. Piye Non Suwarti kabare? Alhamdulillah. Syukur. Ki anakku nomor 3. Nanti masih di mau. Iki kancaku jenenge Kang Tisna. Ini dah. Ini dia orangnya. Ini Non Suwarti ini. Gugupnya ini. Ini legend. Ya, penyanyi dari tahun 70-an. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Angkatan fantasi ada pengajian tadi tadi duwe kanggo panggian tapi yang tercepat ke nyawa ada tanda hatiku saya tapi kakulu negara. Oke, penonton di Santero Jagat Raya, sekarang kita berada di rumah Non Suwarti. Rumah Non Suwarti ini berada di daerah Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Ya betul ya Non ya. Nah, inilah orangnya. Kita sekarang ada di dalam rumahnya Non Suwarti. Ini beserta teman-teman. Nah, yang satunya ini Bapak Edi Puryono. Nah, ini yang punya radio RTN. RTN itu panjangannya apa Pak Edi? Dulu itu RTN itu ya radio tanpa nama. Oh, radio tanpa nama. Aku malah baru tahu. Nah, ini radio tanpa nama ini sampai sekarang walaupun sudah di era digital, tapi
masih mancar terus ya Pak Edi ya. Kemudian satunya adalah anggota RTN juga, Bapak Angga ya. Bapak Angga ini pensiunan apa Pak? Pensiunan Polhut. Polhut. Nah, jadi kegiatan masa itu. di sini ada persatuan yang namanya Persatuan Fan Radio RTN. Nah, ini ketuanya ini Bapak Edi ini. Nah, sekarang beberapa dari anggota RTN ini termasuk Ibu Suwarti ya, Ibu Suwarti. Tetapi di grup ini dia nggak terkenal ibu, dia terkenal Non Suwarti. Padahal Non Suwarti itu adalah Usianya sudah panggilan gadis ya. Ya, jadi ini uniknya di situ. Nah, Non Suwarti ini usianya sudah 63. Non Suwarti ini adalah mantan biduan dari tahun 70. Nah, ini yang mau saya angkat di video ini adalah bahwasanya di daerah Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu ini ada seorang legend. Nah, ini dia. Ada seorang legend yang tersembunyi, namanya Ibu Suwarti. Tetapi kita lebih akrabnya manggil Non Suwarti karena di dalam grup WA kita sudah terbiasa memanggil Non Suwarti. Oke, sekarang khusus kita memperdalam apa sih yang terjadi dengan Non Suwarti. Nah, ini yang pertama-tama sekali yang berkesan adalah bahwasanya Non Suwarti ini umurnya sekarang sudah di atas kepala 6. Tepatnya di atas berapa? Ya, 63. 63. Nah, tetapi walaupun dia umurnya 63, dia masih energik, ngomongnya juga lebih lancar daripada saya. Terus dia juga masih cantik. Kemudian dia juga masih seger ya. Ini yang perlu kita tanya-tanya. Apa sih resepnya gitu loh. Padahal dia ini di dunia menyanyi dia sudah banyak makan asam garam ya. Dari panggung ke panggung, dari daerah ke daerah lain ya. Iya. Bisa diceritakan Ibu Suwarti ketika zaman dulu masih ngetop ya, zaman dulu masih aktif di dunia nyanyi. Ya, dulu aku waktu ikut nyanyi itu di orkes pertama itu di orkes dangdutan itu di tahun 70. Tahun 70. Ya, kurang lebihnya 70. Saya baru 3 tahun. Terus aku melanjutkan nyanyi. Kadangan di itu keroncong pernah, terus di band pernah. Tuh, kalau yang di dangdutan itu dulu aku latihannya sama Latif Pringsewu itu loh. Oh, Latif almarhum. Ya. Latif M. Bersama Rita Sugiharto. Rita Sugiharto dulu latihan di Pringsewu. Iya, dulu. Tetapi dia orang Jawa ya? Jawa. Orang Jawa. Tapi pernah tinggal di sini. Pernah tinggal di Tahun berapa itu, Non? Ya, sekitar tahun 72-an itu. Oh. 72. Itu. Iya, campur dengan itu Latif sama Rita itu. Tapi kan berhubung Rita melanjutkan itu keseniannya, terus aku kan terus pisah dengan dia. Tahun berapa itu bisa kira-kira? Ya tahun 73. 73 aku langsung ikut itu, kalau ada campur sari aku juga ikut. Oh iya. Ketoprak juga ikut. Dulu tinggalnya sudah di sini? Sudah di sini. Sudah di sini dulu. Terus tahun 74 itu aku itu yang sering main ketoprak. Terus desa ke desa. Kalau 70 72 itu aku dangdutan di panggung-panggung, pokoknya kemana saja aku ikut. Di orkes. Namanya orkes apa dulu? Orkes Setia Harapan. Orkes Melayu Setia Harapan. Bumi Ratu. Ketuanya Pak Sami Harjo. Sampai sekarang masih? Enggak, sudah almarhum. Sudah almarhum, tapi sayangnya enggak diteruskan. Terus aku terus tahun 74 itu kalau ada wayang aku juga ikut manggung
campur tarian. Kalau ada janengan juga aku ikut. Apalagi sekarang itu jaran kepang itu kan Masih ikut, Masih juga ikut. ikut. Heeh. Nah, terus gini, waktu di Jawa itu menyanyi juga. itu kalau di Jawa itu aku juga kalau ada di sana ada campur tarian aku juga Ikut. Iya, artinya masih sering dapat order lah kalau kata orang sekarang ya. Tapi kan suamiku kan nggak apa-apa, pokoknya terserah aku gitu. Nggak melarangnya. Gitu. Terus waktu pindah ke sini ya suami Suami ikut. ikut suami nganter. Nganter. Oh, Kan seperti suruh itu. Itu ngurusin orang tuaku sih. Udah tua-tua operasi mata dulu. Oh iya. Jadi aku suruh ngurusin orang tuaku. Oke deh, sekarang balik lagi yang masalah nyanyi. Nah itu kan Ibu Suwarti itu kan sekarang ikut janeng, jaran kepang, ketoprak, terus apa lagi? Udah dangdutan dulu. Dangdutan. Lah itu kan lagunya banyak. Itu belajarnya bagaimana gitu? Di Itu. rumah apa punya alat musik, apa ada yang ngajarin gitu? Enggak. Kan harus hafal itu. Terutama kalau uyon-uyon segala macam itu langgam. Kadangan aku ngerekam Pak. Ngerekam itu kalau udah direkam itu aku puter bolak-balik itu terus Diputer tak bolak-balik. itu tak tulis di Oh buku. gitu, Untuk diapalin, ngajarin itu. diapalin sendiri. Heeh. Dasarnya memang Ibu Suwarti ini memang punya kemampuan, pasti punya kemampuan daya ingat yang luar biasa ya. Nggak pernah Soalnya kan orang-orang yang zaman sekarang ini dengan berbagai peralatan segala macam belum tentu bisa loh kalau disuruh ngapalin seluruh lagu. Apa nanti kalau di sana bawa tag atau gimana? Kalau Di wayangan misalnya. Wayangan pernah? ya wayangan pernah sih, tapi kan ya ada bukunya di sini. Oh Pinjam gitu. sama temennya itu. Kecuali kalau di panggung ya. Di panggung. Kalau di Itu panggung enggak bawa. nggak bawa. Tapi nggak pernah lupa tag gitu kalau di panggung ya. Enggak. Nah inilah ini salah satu sosok yang walaupun dia sekarang usianya sudah kepala 6, tetapi dia masih eksis menyanyi ya. Walaupun sekarang sudah disebut mantan, katakanlah ya, mantan pemain orkes, tapi masih sering dapat panggilan kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan ya. Iya. Terus kalau zaman dulu ini kalau boleh tahu, kalau tanggapan-tanggapan seperti itu ininya apa, uang sakunya istilahnya Ada. uang sakunya kira-kira sesuai apa enggak zaman Iya, dulu? zaman dulu kan berapa ya? Ya ada yang ngasih 25, ada yang tapi kalau itu undangan pasti itu mencapai 50-an. Iya. Nah, 70 itu nggak sama. Iya. Rp70 Rp70. Heeh. 70 Iya. rupiah itu lah. Oh 70 mungkin kalau sekarang sekitar berapa ya? Sekarang ya ratusan mungkin. Oh Pak. ratusan ya. Rp5 juga dulu mah dapat lanteng banyak. Nah sekarang ini kan ini ada teman-teman akrab seperti Pak Edi nih. Pak Edi gimana dengan pendapat Pak Edi ini dengan sosok dari Ibu Suwarti ini? Kan Pak Edi ini sudah lama bergaul dengan Non Suwarti karena di grup ini sepertinya Non Suwarti ini menonjol ya gitu, lebih familiar dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Gimana Pak Edi pendapat dari Ibu Non Suwarti inilah yang bisa kita contoh gitu loh? Ya, kalau pendapat saya sih suatu kelebihan gitu. Jadi sampai sekarang dari tahun 70 sampai sekarang ini masih bisa nyanyi, bisa beraktivitas. Kadang-kadang kalau lagi kondangan itu kan dipanggil nyanyi di panggung gitu. Saya ya heran juga gitu. Iya. Aku sendiri belum pernah naik panggung. Ya, nah itu dia. Makanya ini kan ketika saya ikut grup RTN di WA, ini kan sosok ini yang mengundang pertanyaan. Loh, dengan umur di atas 6 tetapi suaranya masih 17 tahun ya. Apalagi kalau menyanyi gitu ya. Saya pasti menduga pada zaman dulu pasti jadi rebutan ini orang seperti ini ya. Kalau saya mungkin kalau Ibu Suwarti kan
umur 63 sudah ngalamin masih sehat walafiat. Yang kita ya mudah-mudahan nyampe seperti itu ya. Nah itu. Nah Non Suharti ini kira-kira sekarang ini kesukaannya itu genre apa atau lagu apa gitu loh. Kalau dulu kan pernah dangdut, pernah orkes, pernah ngeband. Nah sekarang ini lebih kemana itu? Aku lebih senang itu lagu-lagu campur sari. Campur sari. Gending itu ya. Oh Nah, gitu. kalau dangdutan itu ya 1-2 lah, biasanya nyanyi. Gitu. Tapi kalau umpamanya dipanggil ke dangdutan ya masih mau gitu Ya ya? mau, masih ada, masih ingat. Iya. Dangdutan. Iya. Terus dulu waktu zaman Latif ya, Latif M almarhum, itu sempet kemana aja itu sama grupnya Latif dulu? Grupnya Latif aku sudah pernah di Bandar Lampung dulu. Di itu apa namanya, di studionya. Di studionya di sini di Lampung. Dia punya studio juga dulu. Terus itu latihannya yang sering itu di rumah. Rumahnya Latif itu. Masih ingat nggak lagu-lagunya? Lagunya ya itu Tungkrepit juga. Tungkrepit. Lontang-lantung. Lontang-lantung. Terusan yang itu apa duetnya yang Jangan Gusar itu. Jangan Gusar. Kalau aku taunya Hujan Duit. Hujan Duit. Nah, iya. Banyak lagunya. Tapi sayang ya sekarang sudah mendahului kita ya. Oke. Ya inilah penonton ya. Ternyata ada legend yang tersembunyi. Nah, ini bisa menjadi suri toladan bagi kita semua bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan betul-betul, dengan kerja keras, dengan senang hati ya. Saya melihat wajahnya Bu Suharti ini, dia bekerjanya dengan senang hati. Makanya walaupun dia berumur 60 tahun, tetapi dia gayanya masih gaya milenial. Nah ini yang perlu kita contoh. Nah ini ada satu lagi nih, saksi sejarah, namanya Pak Angga. Yuk kita ke Pak Angga. Nah ini ada Pak Angga ini. Selamat siang Pak Angga. Nah ini kita tanya gimana Pak Angga pendapatnya dari Ibu Suharti ini yang sampai sekarang ternyata dia masih sehat walafiat, di grup juga suaranya masih lantang, sepertinya kok masih umur 17 tahun. Gimana kira-kira pendapat Bapak Angga ini? Iya, kalau menurut pendapat saya bagus lah, bagusnya gitu. Dalam kondisi umur udah tua tapi fisiknya masih energi. Iya. Nyanyinya masih bagus. Iya. Walaupun lagu apa aja tetap bisa. Oh iya. Kerjanya pekerja keras di samping. Bekerja keras. Nyanyi kan dia petani. Oh iya bener juga ya petani. Musim kali panen kan tanam di mana-mana kan. Iya. Terus nanti hasil panennya kan beberapa karung kan termasuk tenaga keras kan. Iya. Saya yang masih usia baru hampir mencapai 50 aja udah gak kuat. Nah itu saya aja udah mulai sakit-sakitan Pak saya. Non Suharti 63 tahun. Iya. Nah itu menurut saya itu Mas. Oh itu ya. Oke terima kasih Pak Angga. Nah sekarang kita tanya nih, apa sih resepnya? Nah, itu resepnya. Ini yang paling penting. Resepnya apa kira-kira Bu Suharti? Supaya saya atau penonton ya nanti ketika umur 60 masih bisa enjoy, masih bisa bernyanyi, masih bisa bercanda-canda. Kalau saya kan kalau ngomong kebanyakan tapi kalau Non Suharti ini nya boleh dikatakan nggak ada. Artinya apa? Daya ingatnya ini masih jos gitu. Nah kira-kira resepnya apa ini? Apa bisa awet muda tetapi dia bisa kegiatan bertani, bernyanyi segala macam. Resepnya apa ini Bu? Ya menurut Mama sih kayaknya biasa-biasa aja. Pokoknya yang penting aku pikirannya slow. Slow, enjoy. Ya, kalau enjoy. anak sekarang, woi. Terus campur-campur sama anak-anak yang di grup itu, pokoknya pikiranku dibuat senang hati. Nggak ada pikiran gimana. Kalau ada orang ngomong hitam, putih, hijau, biru, terserah dia. Yang penting
aku hatinya senang untuk menghibur aku, soalnya aku orang sendirian. Ya daripada di rumah jenuh, aku lebih baik nyampur lah dengan teman-teman supaya aku senang. Sehingga menjadi sehat. Sehat. Kalau pagi aku selalu olahraga. Habis subuhan jalan-jalan, pokoknya ya bareng-bareng teman-teman, pokoknya nggak ketinggalan itu apa namanya, olahraga. Iya. Terus kayaknya pikirannya nggak aneh-aneh gitu ya. Pokoknya pikirannya cuma satu, pokoknya yang penting diberi kesehatan gitu. Iya. Oke, itu penonton yang perlu kita teladani ya, bahwasanya hidup kita ini menurut Ibu Suwarti yang penting kita itu senang, enjoy, nggak macem-macem ya. Terus ya tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting sehat. Targetnya nggak tinggi-tinggi, yang penting sehat ya. Sehat ya. Dia mencoba untuk bersosialisasi dengan siapapun, tua muda. Bahkan dia di grup ini yang paling tua boleh dikatakan umurnya, yang paling tua. Tetapi kayaknya candaannya yang paling muda ini, kebalik ini. Nah ini perlu kita contoh, tidak aneh-aneh, tidak macam-macam gitu. Target hidupnya tidak terlalu tinggi kalau kusaring tadi ya. Jadi yang penting enjoy. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya untuk menjadi legend sampai dengan usia lanjut itu kuncinya hanya enjoy. Ya, yang penting senang, sehat, terus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, supaya tetap dikasih kesehatan dan kelancaran. Seperti itu. Terus kira-kira satu lagi nih, pesan untuk para penonton ini gimana pesannya? Ya pokoknya kalau saya itu, kalau bilangin anak-anak muda itu kan ya itulah pokoknya yang seperti saya ini. Aku kalau itu di musim sawah itu Pak, itu aku ya nyawa juga. Anak-anak muda juga itu ya, yang zaman sekarang kan ya nggak mau sih kalau untuk petani gitu. Jadi kalau usum sawah aku ya di sawah, kalau panen di sawah juga. Jadi kalau main-main itu pokoknya aku pikir-pikir dulu. Kalau nggak penting itu loh Pak, kumpul-kumpul sama orang itu loh. Kalau ada kepentingan oke-oke aja, tapi kalau ada musim kayak gini matun, apa tanam, atau ngolah sawah itu aku nggak pernah, nggak bisa main kemana-mana gitu. Oke, jadi intinya begini, jadi pemuda ya jangan jadi pemalas lah ya. Jadi ketika sawahnya itu membutuhkan garapan, dia menggarap sawah. Ya bagi yang mempunyai sawah ya, bagi yang petani. Dan kalau tidak penting ya tidak perlu kegiatan yang tidak penting, kecuali menjalin silaturahmi dengan orang ya, itu memang penting. Nah, oke lah. Jadi kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Terus saya tangkap tadi ya, jangan dijadikan bahwasanya bertani ini menjadi kasta yang rendahan. Menjadi petani ini adalah pekerjaan yang mulia, karena itulah makan kita. Nah, ya mudah-mudahan dengan video ini anak-anak muda kita akan terbekali bahwasanya segala sesuatu pekerjaan apapun, mau bertani, mau apa, mau ini, yuk kita tekuni ya. Walaupun kita ada pengaruh teknologi, yuk apa yang wajib kita kerjakan ya kita kerjakan. Oke, terima kasih Ibu Suwarti, semoga sukses. Ya, amin, amin. Sehat selalu. Amin. Terus banyak order menyanyi kan. Terus apa namanya? Tetap enjoy, semangat. Terima kasih. Sampai jumpa. Damai selalu. Mengapa sembunyikan? Mengapa kau kata-katakan? Membisu 1000 kata. Jikalau kau bertanya,
Mengapa sembunyi